Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut agresi militer di Iran dapat berakhir dalam 2 hingga 3 pekan. Trump bilang Amerika bakal meninggalkan Iran setelah melakukan penggemburan habis-habisan fasilitas militer Iran. Apakah perang memang akan segera berakhir atau tanda Amerika Serikat sudah kelelahan? Sapa Indonesia Malam juga bakal menyoroti kebijakan work from home atau kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan pedoman bekerja dari rumah untuk sektor swasta. Apakah kebijakan ini akan benar-benar menghasilkan efisiensi yang signifikan terhadap ancaman krisis? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita militer Amerika Serikat yang menyerang kota Isfahan, Iran, yang diyakini menjadi tempat pangkalan udara utama Iran dan salah satu tempat pengembangan nuklir. Ledakan dan kebakaran besar terlihat Selasa kemarin di kota Isfahan, Iran. Kota ini disebut Amerika Serikat terdapat pangkalan udara utama militer Iran. Selain itu, di Isfahan juga terdapat situs-situs militer dan salah satu tempat pengembangan nuklir. Sebelumnya, saat serangan 12 hari Juni tahun lalu, Amerika Serikat juga mengklaim telah menyerang situs nuklir Iran di Isfahan. Media Iran Press TV melaporkan serangan Garda Revolusi Iran menembakkan rudal ke tentara Amerika Serikat. Detik-detik jatuhnya rudal direkam tentara Amerika Serikat yang nyaris mengenai mereka. Rekaman yang diambil oleh tentara Amerika Serikat menunjukkan momen ketika rudal balasan Iran menghantam pangkalan militer Amerika. Tentara Amerika selamat dari rudal maut yang meledak hanya beberapa meter dari mereka. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang warga Iran yang kembali ke rumahnya untuk mencari anggota keluarga setelah serangan AS Israel di daerah permukiman. Sambil menangis histeris, pria ini kembali ke permukiman tempatnya tinggal untuk menemukan istri dan putrinya yang diduga menjadi korban setelah serangan AS dan Israel ke daerah permukiman warga. Sejumlah petugas yang berada di lokasi berupaya untuk menenangkan pria itu. Serangan AS Israel melawan Iran berlangsung sejak 28 Februari 2026. Dalam serangan ini lebih dari 1.000 warga Iran meninggal dunia. Memasuki pekan kelima perang AS Israel dan Iran, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Brad Cooper menyatakan militer Amerika Serikat berhasil melumpuhkan kekuatan militer Iran. Lewat operasi bernama Epic Fury, ia mengklaim kemampuan Iran untuk menyerang keluar wilayahnya sudah jauh berkurang. Menurut Cooper, saat ini kapal perang Iran tidak lagi berlayar dan pesawat tempur mereka tidak lagi terbang. Ia juga menyebutkan sebagian besar pertahanan udara dan gudang rudal Iran sudah hancur. Now in our 5th week of the campaign, it is my operational assessment that we are making undeniable progress in eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. We don't see their Navy sailing, we don't see their aircraft flying, and their air defense and missile defense systems have largely been destroyed. Militer Israel mengklaim terus menggempur Iran melalui udara atau serangan udara. Bahkan Israel menyebut dalam 24 jam telah melancarkan 230 serangan udara. Dalam pernyataannya, militer Israel bilang operasi serangan dalam 24 jam tepat sasaran. Operasi menyasar sistem pertahanan udara di seluruh Teheran.
Organisasi Bulan Sabit Merah Iran merilis dampak serangan di berbagai daerah permukiman di Teheran dan juga Provinsi Zanjan. Di kedua daerah tersebut, puing-puing berserakan di sepanjang jalan, sementara petugas penyelamat mencari korban di antara reruntuhan. Di Teheran Barat, tampak 2 orang diselamatkan dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan. Anjing penyelamat juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu menemukan korban. Lebih dari 1.900 orang tewas di Iran sejak perang. Sementara korban tewas di Israel 19 orang. Iran juga terus melancarkan serangan balasan. Pada Selasa, jejak rudal Iran tampak melintas di langit Israel. Gelombang peluncuran rudal diduga dari Iran terus menargetkan Israel. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqi, secara tegas menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusulkan oleh pemerintahan Donald Trump dengan menyebut tuntutan tersebut berlebihan, tidak realistis, dan tidak logis. Iran menganggap proposal tersebut tidak mencerminkan situasi perang saat ini dan hanya menguntungkan kepentingan Amerika Serikat serta Israel. Iran menolak tuntutan AS untuk membuka kembali Selat Hormuz secara tanpa syarat, tanpa adanya pengakuan atas otoritas dan kedaulatan Iran di wilayah tersebut. فعالیت می‌کنند در بقیه کشورهای همسایه هم منطقه هم به همین ترتیب. خواسته ما خیلی روشن هست. از کشورهای منطقه واقعا انتظار داریم که وفق اصل حسن همجواری و حقوق بین‌الملل مانع بشن از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروشون برای حمله به ایران. Pemerintah Italia tidak mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat transit di pangkalan udara Sigonella di Sisilia sebelum melanjutkan penerbangan ke Timur Tengah. Sebelumnya, sejumlah pesawat pengebom milik Amerika Serikat berencana mendarat di Sisilia Timur untuk melakukan transit. Namun karena belum mendapat izin, pesawat Amerika Serikat itu tidak bisa mendarat. Dampak perang di Iran, harga bensin di Amerika Serikat melonjak melewati rata-rata $4 per galon atau sekitar Rp18.000 per liter. Harga bensin ini lebih mahal $1 dibandingkan dengan era sebelum perang. Sejak Amerika Serikat dan Israel melayangkan perang ke Iran, harga minyak terus merangkak naik. Di Amerika Serikat kini harga rata-rata bensin mencapai $4,2 per galon. Warga Amerika Serikat pun mulai mengeluhkan kenaikan harga bensin karena berdampak langsung pada mereka. It's crazy high, and I used to spend like pretty much $35-40 to fill my tank, the whole car tank, and now it's going about 50-60. And I don't want to say names, but who we vote for really matter when we talk about that. So I think we need to really take that time to think about our power to use to vote. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah seiring konflik yang terus berlangsung dengan Iran. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Amerika Serikat, saudara, meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah seiring konflik yang terus berlangsung dengan Iran. Media di Amerika, Wall Street Journal, melaporkan kapal induk ketiga mereka, USS George H.W. Bush, dikerahkan ke Timur Tengah menyusul kapal induk AS lainnya, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Sebelumnya USS Massachusetts juga bergabung dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat.
Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter dan memiliki teknologi paling canggih. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Ia juga mengklaim kekuatan militer dan moral tentara Iran telah jauh menurun. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Sementara itu Teheran tak gentar dengan tambahan pasukan Amerika ke Timur Tengah. Mereka yakin serangan apapun yang dilancarkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, Iran akan tetap menjadi pemenang dalam pertempuran ini. فکر می‌کرد فقط ظرف 4 روز میتونه کار ایران رو تمام کنه ولی الان در شرایطی گیر افتاده که نمیدونه چطور باید از این بحران خودش رو خارج بکنه. علیرغم همه بمباران‌هایی که انجام داده همچنان پیروز این میدان ما هستیم. Apakah perang darat akan terwujud di Iran setelah Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah? Kita akan bahas hal ini bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Stanis. Selamat sore Mas. Pak Stanis, pasukan dikirim ke Timur Tengah untuk menekan negosiasi atau invasi betulan kalau Anda amati? Ya, kalau pasukan Amerika di Timur Tengah kan memang ada banyak ya. Di pangkalan-pangkalan negara sekutunya Amerika itu total di Timur Tengah ada sekitar 40 sampai 50 ribu. Tapi di dalam beberapa minggu ini memang ada peningkatan jumlah hingga 50 ribu, sebenarnya 40 ribu. Nah, ini kan Amerika mengklaim bahwa dia akan menurunkan pasukan Linut 82. Pasukan Linut 82 ini adalah pasukan khusus Amerika yang memang mempunyai spesialisasi untuk melakukan serangan kepada pada musuh, daerah musuh yang diklaim dalam 18 jam bisa digerakkan dari markasnya di Carolina ke negara manapun atau tempat manapun di seluruh dunia. Kita harus akui bahwa Amerika unggul di dalam teknologi, di dalam alutsista, di dalam militer, di dalam global air power. Amerika nomor 1 di dunia, sementara Iran nomor 16, Israel nomor 15. Tentu ketika sudah ada pengerahan pasukan, kemudian sudah ada pengerahan kapal induk, ini tentu bukan sekedar hal yang main-main saya kira, ini akan menjadi sangat berbahaya bagi dunia saya kira. Oke, ya Pak Stanis, tapi begini, kemarin saya juga berbincang dengan beberapa analis militer dan juga intelijen, bahwa sekarang Amerika Serikat mengatakan akan terus mengirim pasukan, begitu ya, dan Iran juga taktiknya tidak kalah gencar, terus meluncurkan misil-misil mereka. Tapi yang menarik adalah Iran memecah kekuatan musuhnya, aliansi Amerika Serikat dan Israel. Ada beberapa titik misil Iran yang diluncurkan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, apakah efektif cara ini untuk membuat Amerika juga terkecoh? Setidaknya meskipun mereka punya teknologi militer yang canggih, tapi ada metode-metode intelijen yang dimainkan oleh Iran dengan metode seperti ini. Ya, tentu perang bukan hanya soal senjata, bukan soal alutsista, tetapi ada metode lain, dan tentu keunggulan Iran ada sebenarnya bukan karena menang medan, karena dia ada menguasai medan dan lokasinya di Iran, tetapi Iran juga mempunyai strategi-strategi lain. Dia juga terlebih dahulu melemahkan pangkalan-pangkalan Amerika di sekitar Timur Tengah. Kemudian Iran juga tidak bisa ditekan melalui pendekatan-pendekatan lain, termasuk ditekan oleh negara-negara di Timur Tengah yang mungkin menjadi mitranya Amerika. Dan ini nampak sekali bahwa Iran cukup tangguh, cukup berani untuk menantang Amerika, dan Iran juga sudah mengklaim bahwa dia juga sudah menyiapkan 1 juta milisi. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya ketika nanti Amerika benar-benar menerjunkan pasukan Linutnya. Linut yang terjun itu tentu tidak membawa senjata berat, karena itu penerjunan perorangan, dia hanya membawa senjata yang maksimal hanya kaliber berapa, mungkin 12 mili, ya itu senjata besar, paling besar. Tapi Iran yang nanti menguasai wilayah, dia bisa menciptakan killing ground bagi pasukan Amerika. Jadi sebenarnya ini
tidak mudah meskipun Amerika mempunyai teknologi, tetapi Iran juga mempunyai milisi yang cukup banyak dan dia menguasai medan. Dan Iran itu sudah siap. Iran itu sudah 40 tahun itu mempunyai banyak musuh dan mempersiapkan diri untuk perang ini, saya kira. Jadi bukan hal mudah Amerika untuk mengalahkan Iran. Oke, ada dua hal yang juga jadi jadi analisis beberapa analis begitu ya. Ground invasion Amerika Serikat dan juga maximum pressure. Mana yang lebih mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat? Ground invasion jika melihat kondisi saat ini ya Pak Stanis. Ground invasion atau maximum pressure? Saya kira dua-duanya akan dilakukan, akan bersamaan terjadi ya. Jadi tidak mungkin di dalam suatu perang satu strategi digunakan strategi yang digunakan hanya satu strategi. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah Iran itu juga menunggu apapun strategi yang dilakukan Amerika. Iran menunggu ini. Dan mereka sudah menyiapkan milisinya. Amerika datang hanya dengan pasukan militernya, tetapi Iran itu juga menyiapkan masanya, menyiapkan milisi, masyarakatnya yang siap untuk menunggu. Ground invasion memang Amerika jago. Pasukan 1082 ini sudah pengalaman sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan punya pengalaman di perang dengan Irak. Tetapi saya kira Iran itu bukan negara yang seperti yang pernah dikuasai oleh Amerika sebelumnya. Jadi ini harus lebih berhitung-hitung lagi. Ya. Oke, tadi kita simak bersama juga dalam berita pengantar sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan ada serangan baru katanya dalam 1-2 hari ke depan. Dan ia juga mengklaim kekuatan militer dan moral tentara Iran sudah jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Apakah ini faktanya yang terjadi menurut Anda? Ya, siapapun Menteri Pertahanan pasti akan menyampaikan itu. Jadi ini bagian dari perang juga yang namanya adalah pushprop. Perang urat sara dan propaganda. Jadi perang tidak hanya di darat, tapi juga perang propaganda, perang urat sara ini harus dilakukan juga. Iran akan mengklaim yang sebaliknya dari yang diklaim oleh Menteri Pertahanan. Jadi ini sudah menjadi bagian dari strategi supaya untuk melemahkan moral, melemahkan mental dari lawan. Iran juga melakukan hal yang sama, saya kira. Oke, Iran melakukan hal yang sama. Dan saya tertarik dengan VEVAK, badan intelijennya mereka yang salah satu di dunia, salah satu yang cukup misterius begitu loh. Bagaimana cara kerja VEVAK sejauh ini untuk mengefektifkan serangan-serangan mereka ke sisi musuh begitu? Ya, intelijen itu bertugas untuk mencari informasi yang detail terkait lawan atau musuh secara detail. Dan memang salah satu intelijen yang sulit kita baca adalah Iran. Kita bahkan tidak tahu di mana markasnya, berapa jumlahnya, apa strateginya, kita sama sekali nggak tahu. Ya. Jadi ini sangat sulit sekali. Nah, ini justru yang membuat Amerika sebenarnya juga menjadi sulit untuk melakukan aksi ke Iran karena Iran tidak bisa dibaca dengan mudah. Tidak bisa dibaca dengan mudah. Misalnya bisa terbaca di mana markasnya, mungkin bisa diserang terlebih dahulu ya. Dan saya kira intelijen Iran bekerja dengan serius, terbukti dari beberapa kali serangan Iran kepada negara-negara sekutu Amerika di kawasan Teluk dengan aksi-aksinya itu cukup akurat mencari titik-titik serangan itu. Saya kira intelijen Iran bergerak cukup berat. Walaupun ada kendala sekarang adalah perang ini ada di wilayah Iran. Coba kalau misalnya perangnya di wilayah lain mungkin mereka bisa lebih survive. Misalnya perangnya di Amerika pun Amerika pasti juga akan keteteran. Tapi ada satu hal yang membuat Iran nampak agak terlebih dahulu adalah perangnya adalah di Iran. Tetapi ketika nanti Iran bisa menghadapi ini, bisa mengerahkan milisi, tentu Amerika tidak mudah untuk menjalankan perang ini. Oke, bicara soal perang darat, tadi juga sudah sedikit Anda singgung bahwa Amerika Serikat sebenarnya punya keunggulan teknologi dan pasukan khusus begitu. Tapi Iran juga punya keunggulan geografis yang juga Anda katakan barusan. Dan dukungan jangan lupa dari Rusia dan Tiongkok. Sejauh ini memang tidak ada yang langsung begitu ya dukungannya dari Rusia dan Tiongkok. Tapi dukungan intelijen, dukungan moral juga sudah tampak dari Rusia dan Tiongkok. Menurut Anda siapa yang lebih diuntungkan jika perang ini benar-benar terjadi di darat nantinya? Ya, perang tidak pernah ada menguntungkan suatu pihak. Perang itu bencana ya, perang itu bencana kemanusiaan. Ini yang tidak ada menguntungkan. Ini saya kira hanya kalau misalnya untung hanya bukan menguntungkan, tapi memuaskan ego saja, memuaskan egonya Trump, ya, memuaskan egonya penguasa. Saya kira tidak ada yang diuntungkan dari perang ini. Jadi apapun yang terjadi harus dihentikan. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang mengambil manfaat dari ini pasti ada. Contoh misalnya produsen alutsista ini akan diuntungkan. Akan ada pembelian senjata dalam jumlah banyak, kemudian akan ada perlombaan senjata. Ini juga akan terjadi di dalam perang. Jadi
kalau misalnya siapa yang mengambil keuntungan dari bencana ini, saya kira produsen alutsista salah satunya. Terakhir yang menarik Pak Stanis, ketika Amerika Serikat terus mengencarkan pernyataan bahwa akan ada ground invasion, bisa saja sudden ground invasion begitu ya, yang Iran tidak siap lah. Tapi di sisi lain, aliansi mereka, Israel, ini sampai detik ini tidak muncul di permukaan ketika Amerika juga mengatakan akan ada ground invasion. Mereka lebih sibuk meladeni Houthi dan juga Hezbollah. Sejauh ini apakah peran Israel untuk ground invasion bisa ikut terjadi bersama Amerika Serikat atau bagaimana? Ini anomalinya. Jadi ketika Amerika mengatakan sudah banyak yang mendukung, tetapi ground invasion hanya hanya Amerika saja nampak sendirian. Ini menjadi anomali dan ini menjadi pertanyaan kita sebenarnya, apakah ternyata Amerika itu di bawah kendali Israel, menjadi proksinya Israel atau hal yang lain? Ini masih menjadi pertanyaan. Tapi Amerika sejauh ini nampak serius dengan mengerahkan pasukan, mengerahkan kapal induk, kemudian melakukan serangan, nampak serius. Dan Iran juga nampak serius. Dan seriusnya dua negara ini akan berujung kepada bencana jika terjadi benar-benar perang di invasi darat di Iran. Oke, baik, analisis yang sangat menarik dari Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih perspektifnya telah disampaikan di Sapa Indonesia Malam, Pak Stanis. Sampai jumpa lagi, selamat sore. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam yang akan kami sampaikan. Di antaranya kian memanasnya ketegangan Israel Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia. Usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB UNIFIL, 3 prajurit TNI gugur dalam serangan ini. Bagaimana selanjutnya langkah dari Indonesia menyikapi hal ini? Kami bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Divisi. Saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia mengecam serangan ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi di Solo, Jawa Tengah saat menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia meminta dukungan tokoh-tokoh di Indonesia agar perang dihentikan. Jokowi menyambut baik ide untuk perdamaian ini. هیچ قوانین و اصول اخلاقی و بین المللی رو رعایت نمیکنه در جنگ. حافظان صلح مسئولیت دارن در تمام جنگ ها، در تمام کشورها. متاسفانه رژیم اشغالگر قدس، رژیم اشغالگر اسرائیل به محل نیروهای حافظ صلح اندونزی که برای برقراری صلح به لبنان رفته بودن حمله کرد و چندین نفر از اونها رو آسیب زد که 3 نفر از اونها به شهادت رسیدن. Intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran. Saya kira itu bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran? We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini. Kian memanasnya ketegangan Israel Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB UNIFIL. Total, 3 prajurit TNI gugur di Lebanon. 2 diantaranya Praka Farizal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan.
Mereka gugur menjelang akhir masa tugasnya yang dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Mei. Sebelum mengemban misi perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan, Raka Farizal bertugas di Yonif 113 Jaya Sakti di bawah Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Biren Aceh. Keluarga di Kulon Progo masih menantikan kabar pemulangan jenazah Farizal yang akan dimakamkan di dekat makam kakeknya. Raka Farizal meninggalkan istri dan seorang anak yang baru berusia 2 tahun. Sementara Sertu Ikhwan sebelum insiden sempat mengirim pesan ke istrinya mengucapkan terima kasih. Terakhir kali Sertu Ikhwan pulang ke rumah sekitar bulan Agustus tahun lalu saat kelahiran anak pertamanya. Rencananya, tugas di Lebanon selesai bulan Mei mendatang. Berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin sebelum ini sempat ngirim pesan panjang ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau, dia orang baik. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan. Panglima TNI memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya, mulai dari kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB, lalu asuransi Asabri senilai 350 juta rupiah, hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar 30 juta rupiah. Gaji juga akan diberikan penuh 100% selama 12 bulan, beserta tabungan hari tua terhitung dari yang bersangkutan bertugas di militer. Hal itu diungkapkan Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Lebanon. Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, sedang diurus oleh Komandan PMPP, dan Komandan PMP akan segera berangkat ke sana. Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Semuanya akan kita KPLB-kan. Serangan mematikan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL dikecam seluruh kalangan di dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Nakwara yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres ini disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN di Vientiane pada hari Jumat. Guterres juga mengatakan bahwa serangan melanggar hukum humaniter internasional, sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Selain itu, dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lecroix, mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia tewas lebih awal. Keduanya tewas ketika ledakan mengenai konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia gugur akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL di Et Taiba. Sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut.
We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to. Perwakilan tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti kasus tewasnya 3 prajurit TNI di UNIFIL. Dirinya juga menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan serangan terhadap penjaga perdamaian tidak boleh lagi terulang. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. We also demand a firm guarantee from all parties involved, including Israel, to uphold their obligations under international law, to immediately cease attacks and aggressive behavior that endanger UN personnel and property, and to refrain from any action that further escalates the hostilities. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo melalui Instastory akun resmi Instagram @Prabowo. Prabowo menyatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah. Kecaman atas gugurnya 3 prajurit TNI di perbatasan Lebanon juga datang dari dalam negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan itu dan serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Pemerintah akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi dari UNIFIL. Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyatakan bahwa prajurit TNI yang dikirim dalam misi perdamaian bukan untuk gugur di medan perang. Ia pun meminta TNI melakukan evaluasi ulang terkait keberadaan prajurit di sana. Kecaman lain juga datang dari MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR meminta agar pemerintah menarik pasukan perdamaian yang berada di Lebanon Selatan. MPR juga mendesak PBB agar segera mengusut dan memberi sanksi kepada Israel atas serangan yang membuat 3 prajurit TNI gugur dalam misi pasukan perdamaian. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR
mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan agresi militer ke Iran bisa berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Sementara Iran menegaskan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan agresi militer ke Iran bisa berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Sementara Iran menegaskan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Di tengah rencana invasi pasukan Amerika Serikat ke Timur Tengah, Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan baru. Trump mengisyaratkan perangnya dengan Iran akan berhenti dalam 2 hingga 3 pekan mendatang. Trump menyampaikan perang dengan Teheran bakal berhenti secepatnya tanpa harus ada kesepakatan. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. If they come to the table, that'll be good, but it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Selain mengakhiri perang, Trump juga menyiratkan sudah menyerah soal penutupan Selat Hormuz dan membantah terlibat dalam penutupan selat itu oleh Iran. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with them. Namun, Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika. Iran menegaskan akan melawan segala serangan yang masuk ke wilayah mereka. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده. موضع ما خیلی روشن هست. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه داره، حتما همه تلاشمون، همه توش و توانمون مصروف دفاع از خودمون هست. Melalui media sosial, Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sedang diskusi serius dengan rezim baru Iran untuk mengakhiri operasi militer. Trump mengultimatum, jika kesepakatan tidak segera tercapai dan Hormuz tidak segera dibuka, Amerika akan menghancurkan infrastruktur energi milik Iran. Bukan kali ini saja pernyataan perang dengan Iran akan segera berakhir dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apakah kali ini pernyataan Trump akan diwujudkannya? Kita bahas bersama pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Radi. Ya, Mbak Dina, seperti yang dikatakan saya tadi, ini sebenarnya bukan pertama kali Presiden Donald Trump mengatakan hal ini, mengeluarkan pernyataan bahwa operasi militer Amerika Serikat di Iran segera berakhir. Dari pengamatan Anda sebagai pakar hubungan internasional, apa pola yang terlihat dari pernyataan-pernyataan Donald Trump sejak awal perang, sejak awal konflik ya, medio Februari dan Maret 2026 hingga sekarang? Apakah ini strategi komunikasi politik atau memang ada perubahan sistem atau situasi di lapangan, Mbak Dina? Pertama, kata 2 minggu itu kan sudah jadi bahan lelucon juga di Amerika Serikat ya. Betul. 2 minggu itu selalu dipakai untuk apapun yang dia nggak punya jawabannya gitu kan. Bahkan waktu perang Ukraina dan Rusia sedang dalam proses negosiasi pun dia bilang itu masih 2 minggu lagi, sampai sekarang juga nggak ada solusi apa-apa. Jadi kata 2 minggu itu sebenarnya nggak bisa jadi pegangan. Tapi poin yang berikutnya adalah bahwa
Amerika Serikat sekarang sedang mengeluarkan statement-statement yang berusaha untuk menekan China, kemudian juga Prancis, jadi itu mewakili NATO. Ketika dia bilang, ya sudah urus saja sendiri, dan dia tetap bisa cabut kapanpun. Karena dia tahu persis ketika dia cabut dari masalah ini, masalahnya nggak akan selesai, tetap akan berkecamuk, sudah terjadi kekacauan yang lebih besar. Jadi dia berharap dari pihak negara-negara lain ini kemudian tergerak untuk do something gitu, melakukan sesuatu yang beda lah gitu, supaya jangan cuman Amerika Serikat, lagi-lagi dia tiba-tiba sampai pada satu titik mungkin ya, saya kira kok jadi kita lagi yang bayar segala sesuatu gitu loh. Jadi menurut saya sih itu perubahannya. Kemudian perubahan yang kedua, saya kira dia juga sadar bahwa Iran itu dapat upper hand gitu ya, dapat posisi yang lebih kuat gara-gara bisa menduduki Selat Hormuz dan menutup akses, tapi juga memberikan ruang untuk negara-negara bernegosiasi langsung dengan dia. Dan karena itu ada ruang berarti kan untuk Iran malah jadi terbuka relasinya, bebas dari embargo dari Amerika Serikat. Nah ini yang langsung dia baru sadar, wah ini nggak boleh terjadi. Sehingga yang dia lakukan adalah mengirim sense atau pesan kepada pasar bahwa situasinya belum stabil loh, cuma 2 minggu saja nih ruangnya. Jadi sebenarnya belum aman bekerja sama dengan Iran karena saya bisa serang kapan saja. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut, plus juga soal minyak. Kalau di pasar itu kalau bilang perangnya akan berakhir kan harga minyak jadi bagus lagi kan gitu. Ya. Gitu. Jadi ada banyak faktor lah. Jadi faktor utama itu tadi ya, menentukan apakah Amerika Serikat benar-benar akan mengatakan leave very soon, yaitu tadi apa untuk menekan negara-negara yang Anda sebutkan tadi seperti Prancis dan Tiongkok. Begitu. Betul, ya Mbak Dina ya? Menurut saya begitu. Nah, tapi benarnya begini Mbak Dina, kalau tadi Anda katakan sebenarnya masalah ketika Amerika Serikat angkat kaki dari Iran gitu ya, sebenarnya masalahnya tidak akan selesai. Iran tetap akan berkecamuk, Timur Tengah akan berkecamuk. Tapi di sisi lain, Israel, aliansi Amerika Serikat, ini tidak sibuk lagi dengan Iran, sibuknya malah dengan Lebanon Selatan, dengan Houthi dan juga Hezbollah. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Ya karena dia kemudian baru lihat juga ya, ternyata proksi dari Iran semua bergerak masuk, yang dia serang merangsek adalah si Israel. Jadi mau nggak mau dia harus handle itu dulu dong, ada di wajahnya. Tapi satu lagi statement, Netanyahu pada momen yang sama Trump bilang akan mundur, dia bilang timeline kita beda dengan Amerika Serikat. Dan kita tidak mengikuti timeline Amerika Serikat. Artinya Israel tetap akan jalan terus dengan agenda dia apapun itu, meskipun Amerika Serikat nggak akan mendukung. Harusnya ini menciptakan suasana gentar juga ya dari Israel ke Amerika Serikat. Kalau kamu cabut seluruh masalahmu yang terkait sama energi, karena Trump ini sangat ingin mendapatkan sumber energi baru yang menurut dia bisa membuat Amerika Serikat kaya raya, dan mimpi dia menguasai minyak di Timur Tengah ini udah dari tahun 80-an, terutama sama Iran. Dia tuh keselnya sudah dari zaman tahun 80 ketika ada revolusi Iran ya. Kenapa negara sekecil itu nggak bisa ditaklukkan gitu. Jadi menurut saya dengan pesan seperti itu harusnya Netanyahu kemudian mengatakan pada Trump bahasa yang lain, you mundur, segala urusanmu yang ada di sini semakin repot juga. Jadi saling mengunci gitu, saling mengunci. Ya. Oke. Tapi saya tertarik juga dengan pernyataan Trump yang tadi Anda katakan juga sudah mind your own business gitu ya. Urus masing-masing saja untuk menekan, kalau kata Anda tadi, untuk menekan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis dan lain-lain. Tapi kalau bicara soal itu, ini apakah memang gayanya Trump atau ada indikasi kehabisan cara untuk atasi Selat Hormuz misalnya? Kalau saya pikir kehabisan cara sebenarnya enggak, tapi juga, karena dia itu gini, model pengambilan keputusannya ternyata adalah seluruh stafnya dia atau timnya dia itu diperintahkan segala macam hal, dan akhirnya karena dia mereka nggak pernah tahu Trump itu akhirnya memilih jalan yang mana, jadi semuanya aja di provide gitu loh, termasuk mengirim 2.500 orang, kemudian pasukan komando yang 82 itu, batalion, kemudian yang lain itu semua disediakan, terserah nanti pada akhirnya mau dipakai yang mana dulu gitu. Jadi memang aneh sistem pengambilan keputusannya kali ini ya, boleh dikatakan. Kalau orang mau perang menghadapi sesuatu yang sangat serius, biasanya kan semua dihitung dulu, didiskusikan, konsultasikan, disusun strateginya, baru maju gitu kan. Kalau ini enggak, semua disediakan pilihannya, nanti silakan Bapak mau pilih yang mana gitu. Nah itu yang membuat sebenarnya Amerika Serikat sangat rentan di sini, dan saya yakin
sekutu-sekutu Amerika Serikat pun dan China serta Rusia itu dalam posisi ya udah silahkan kita mau lihat kau pilih yang mana berikutnya, kita tunggu di tikungan berikutnya ya gitu. Kira-kira. Ya, Mbak Dina, Anda memang mengatakan tadi pernyataan Donald Trump ini sejak konflik Ukraina-Rusia juga tidak bisa dipegang ya. 2-3 pekan bahkan sudah menjadi lelucon di Amerika Serikat. 2-3 pekan, tapi tidak ada solusi yang dikeluarkan. Tapi di momen kali ini, di momen perang Amerika Serikat dengan Iran kali ini, apakah kalimat 2-3 minggu ini akan berakhir seperti yang dikatakan Trump? Apakah ini ada indikasi sedang ada pembicaraan di luar jalur resmi untuk akhir perang? Kalau kali ini memang sudah ada indikasi Pakistan, bahkan China sudah mulai turun berusaha menghembuskan solusi lah gitu, terutama solusi soal Hormuz. Ya. Jadi kabarnya ada pembicaraan soal bagaimana kalau ada ceasefire, ada gencatan senjata di Hormuz. Walaupun ya kalau saya pikir-pikir itu sih cuma sekedar lontaran ide aja, karena gencatan senjata tanpa jaminan bahwa tidak akan berulang itu nggak mungkin lah Iran mau gitu. Dan Israel masuk bisa disuruh gencatan senjata sama Hezbollah aja dari tahun berapa itu 2006 itu perjanjian UNIFIL itu kan nggak dihormati sampai sekarang udah puluhan orang itu mati kan. Jadi presiden itu bicaralah. Jadi menurut saya memang ada pihak yang berusaha maju menegosiasikan, tapi saya pikir itu testing the water juga ya. Jadi 2 minggu itu menurut saya betul-betul nggak bisa dipegang sih. Mungkin 2 minggu Trump akan didesak oleh Kongres, oleh konstituen di Amerika Serikat untuk do something, karena 60-90 hari sesudah dia memulai perang kan dia harus menyampaikan akuntabilitasnya kan, sudah sampai mana gitu. Dan kalaupun mau keluar uang lagi buat apa itu kan harus dia jelaskan. Jadi pressure-nya lebih kepada dia sebagai pemimpin Amerika Serikat. Oke. Tapi dari perspektif hubungan internasional, begini Mbak Dina, Donald Trump ini selain politisi juga kan bisnismen, pedagang lah boleh dibilang ya. Kalau dari perspektif hubungan internasional, apakah keputusan Donald Trump untuk winding down operasi ini mencerminkan perubahan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, atau hanya respons pragmatis terhadap tekanan diplomatik dan harga minyak global kira-kira? Pragmatis saja, temporer, temporer. Bahwa strategi dia yang berubah itu adalah bahwa dunia dianggapnya semua dari kaki dia itu dari awal ya, ketika dia bilang make America great again, kemudian dia menyebutkan negara-negara lain atau pimpinan negara lain seakan-akan dia itu punya kuasa langsung atas mereka, terutama negara-negara yang bukan adidaya seperti Venezuela kemarin, Greenland, itu udah menunjukkan Amerika Serikat berubah total. Kemudian yang berubah total lagi adalah Department of Defense menjadi Department of War kan. Departemen Pertahanan berubah menjadi Departemen Perang. Itu perubahan strategis. Perubahan strategis yang ketiga adalah ternyata Trump sangat-sangat tertarik segera menguasai wilayah yang punya minyak. Jadi dia mau memperpanjang lah masa operasi industri berbasis fosil. Itu clear, itu jadi jelas sekarang gitu. Jadi menurut saya itu strateginya, tapi caranya sampai ke sana tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan, nah itu yang dia nggak sampai. Oke, terakhir Mbak Dina singkat saja, mengingat seorang pemimpin negara superpower seperti Donald Trump ini memiliki sifat inconsistent statement gitu ya beberapa kali. Apa pelajaran terbesar dari siklus pernyataan Donald Trump soal Iran ini bagi diplomasi internasional ke depan kira-kira? Jadi di tingkat internasional, satu berarti Amerika Serikat sebenarnya menciptakan ruang vakum di tataran hubungan bilateral negara-negara dengan Amerika Serikat. Itu berarti boleh dikatakan nggak ada perjanjian yang sifatnya udah fix. Jadi lupakan aja, itu bisa kita scrap out, negosiasi ulang nanti dengan pemerintahan berikutnya, itu sah-sah aja. Karena sekarang sudah dibuat nol lagi lah sama Trump. Demikian pula kerjasama multilateral, berarti PBB itu kalau kita bicarakan sekarang langsung ada perubahan yang drastis, itu sah-sah aja. Karena banyak hal Amerika Serikat jelas nggak dalam posisi untuk mempertahankan permanent 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi menurut saya dengan kejadian kemarin di Lebanon, orang-orang kita itu jadi serangan, kita harus lebih berani gitu ya bicara bahwa inisiatifnya tuh jelas sudah tinggalkan saja Amerika Serikat, biarkan dia selesaikan masalahnya, kita harus bergerak cepat karena 2 tahun lagi Trump masih berkuasa kalau belum dia di-impeach. Itu masa yang sangat menyakitkan kalau kita nggak punya plan berikutnya ya. Ya. Ini semoga juga didengar oleh pemerintah kita.
ya jangan melulu hanya rely on US begitu ya. Ada kanal-kanal lain yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah konflik, termasuk apabila pasukan kita sendiri terkena serangan, pasukan perdamaian lagi ya di Lebanon Selatan. Baik, terima kasih pakar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Praptura Harja telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Mbak Dina, selamat malam. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal setelah pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu untuk ASN, Menteri Tenaga Kerja Yasirli kini imbau kebijakan serupa untuk perusahaan swasta. Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama rekan saya Friska Clarissa. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja soal kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Pengusaha yakin surat edaran menjadi pedoman agar seluruh pihak lebih efisien di tengah krisis global, namun tidak mengorbankan produktivitas. Kebijakan WFH atau kerja dari rumah 1 hari dalam 1 minggu untuk karyawan swasta dinilai dapat mendorong perubahan budaya kerja menjadi lebih efisien. Namun pengusaha juga yakin produktivitas masih akan tetap terjaga. Kalangan swasta menyambut baik kebijakan pemerintah demi efisiensi menghadapi ancaman krisis global sehubungan perang di Timur Tengah. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran terkait penerapan work from home dan program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja bagi BUMN, BUMD, dan swasta. Menaker mengimbau perusahaan swasta juga menerapkan WFH 1 hari dalam seminggu. WFH ini dapat dilaksanakan sesuai kondisi perusahaan dengan tetap mengacu pada pemenuhan hak-hak karyawan seperti pemberian upah atau gaji dibayar sesuai ketentuan dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat. WFH untuk ASN bertujuan demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini diterapkan setelah ada imbauan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan mampu berjalan efektif dalam pelaksanaan dan performa kerja. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran yang saat ini menjadi sorotan. Kebijakan WFH setiap Jumat saudara berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara, baik di pusat maupun daerah. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Pemerintah menerapkan kebijakan 1 hari work from home atau bekerja dari rumah sebagai bentuk efisiensi menghadapi ancaman krisis dampak konflik di Iran. Lalu bagaimana penerapannya dan akan seperti apa hitung-hitungan efektivitasnya? Mari kita perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria dan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, Aisha Rahbini. Selamat malam Mbak Aisha juga Bung Hariko. Selamat malam Mbak Friska.
Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Hariko dulu. Kalau dari kemarin kan sudah diumumkan oleh Pak Menko bahwa WFH 1 hari kerja pada hari Jumat. Kenapa itu yang dipilih? Kenapa Jumat yang dipilih? Sementara banyak juga yang jadi pertanyaan, Mas Hariko. Padahal Jumat ini kan di akhir pekan, dekat dengan long weekend. Apakah akan efektif? Ya, Jumat itu kan biasanya waktu pulangnya agak cepat ya. Jadi sekalian aja dijadikan untuk WFH. Dan memang beberapa kementerian sudah biasa juga melakukan WFH di hari Jumat. Tapi kalau melihat apa yang ditayangkan di Kompas TV barusan, ini memang situasinya kan panas dingin ini, Mbak Friska. Maksudnya kita semua ini kan melihat dua hal, merasakan dua hal hari ini. Yang pertama kita melihat situasi dunia yang panas karena perang dan karena krisis. Yang kedua kita melihat situasi dunia, kita melihat situasi Indonesia yang dingin dan damai. Ya, 83.000 lebih desa dan kelurahan kita damai. Ini karena kekompakan kita semua. Dan ini juga karena presiden kita punya peta jalan yang jelas di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang perlu kami tekankan adalah situasi Indonesia sedang baik-baik saja. Dan untuk menghadapi situasi dunia yang panas ini, maka kita melakukan satu hal yang namanya perubahan budaya baru. Jadi kita melakukan perubahan cara kerja baru dan melakukan gerakan hemat energi. Oke. Nah, untuk hal ini kita optimis para pejabat dan para ASN mampu menjadi teladan. Nah, ini sama sekali tidak membebankan masyarakat. Jadi perlu kami tekankan, tidak ada pengurangan aktivitas dari masyarakat. Yang ada adalah pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga 70% oleh para pejabat, kecuali yang listrik dan kecuali kendaraan dinas operasional dan esensial. Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat, yang ada adalah pengurangan perjalanan dinas hingga 70% untuk luar negeri dan hingga 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri. Mas Hariko, sorry, saya mau tanya soal pemerintah pusat sama pemerintah daerah penerapannya seperti apa? Karena kan banyak pertanyaan juga dari ASN daerah. Sebelum ada konferensi pers kemarin, beberapa daerah sudah menetapkan hari tertentu dan itu bukan Jumat, ada yang Rabu misalnya di Surabaya. Nah, itu seperti apa nanti? Ya, tadi sudah disampaikan oleh kemarin Pak Erlangga bahwa untuk WFH itu di hari Jumat. Itu pedoman yang sudah tertulis. Penyesuaian itu maksudnya untuk yang lain-lain. Misalnya terkait dengan perluasan area Car Free Day. Tetapi untuk WFH itu sama semuanya di hari Jumat. Pusat maupun daerah itu. Ya, dan potensi penghematan kita dari situ, dari BBM itu sekitar 6,2 triliun. Kemudian dari konsumsi BBM itu konsumsi BBM masyarakat kita akan hemat 59 triliun. Intinya ini adalah perubahan perilaku. Perubahan dari kita yang biasanya boros menjadi hemat, kemudian kita yang biasanya gaya hidupnya tidak sehat, kemudian menjadi sehat. Dan kami juga mendorong para ASN jangan ragu-ragu mengunggah ke media sosial budaya hidup yang sehat, naik transportasi umum, jalan kaki, naik sepeda ini. Dan kepada para netizen juga jangan dianggap itu bagian dari pencitraan. Kita sedang menuju budaya baru, kita akan membangun satu bangsa, kita akan membangun budaya baru, budaya damai, budaya sehat, dengan membiasakan diri jalan kaki, naik transportasi umum, naik sepeda, dan lain-lain. Dengan kebiasaan baru, 1 hari work from home dikaitkan dengan penghematan energi. Mbak Esha, lihatnya ini bisa jadi skema yang oke? Kalau saya lihat ya, dari ini kan dimulai atau diinisiasi pemerintah, diumumkan oleh Pak Menko untuk ASN di awal ya. Kemudian untuk sektor swasta mengikuti SE dari Kemenaker gitu ya. Kalau kita lihat sendiri jumlah ASN itu sebenarnya kan hanya 3,5 juta orang. Kalau ditambah PPK itu mungkin sampai 6 juta. Jadi jumlahnya itu kalau di seluruh tenaga kerja pemerintah ini juga hanya kecil gitu ya, kurang dari 10%. Yang besar memang 90% lebih itu adalah sektor non pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun ASN yang tadi mengurangi konsumsi BBM melalui WFH, mungkin dampaknya menurut saya tidak signifikan besar, kecuali nanti ketika SE yang diedarkan diberlakukan itu direspon oleh sektor swasta juga mengikuti WFH
Tapi kan tidak semua sektor ya kan yang bisa WFH. Tadi ada beberapa sektor yang mungkin memang seperti sektor industri, pelayanan kesehatan, pendidikan gitu ya, dan energi dan lain-lain. Ini juga kan perlu juga tetap berjalan untuk mendukung produktivitas. Jadi menurut saya mungkin di awal sebagai respon yang terhadap penghematan energi gitu ya 1 hari, tapi itu tidak cukup gitu untuk kita berjaga-jaga menghadapi krisis energi. Oke, jadi ini langkah pertama respons cepat tapi nextnya juga harus diimbangi yang lainnya lagi. Nah, agar langkah awal ini bisa efektif tuh apa sih yang sudah disiapkan, Bung Hariko? Karena kan perlu ekosistem yang menunjang, misalnya transportasi umumnya. Sudahkah kita sesiap itu karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan transportasi umumnya pun belum terintegrasi dengan baik? Ya, itu akan menyesuaikan. Ini sama dengan kebijakan misalnya di tahun 2026 kita target 136 juta cek kesehatan gratis. Maka Vaskes sama Nakesnya akan menyesuaikan. Sama dengan kebijakan WFH, kemudian pengurangan aktivitas perjalanan dinas, ini semuanya akan menyesuaikan. Intinya kita akan membangun satu budaya baru. Kalau kita sudah berani mendeklarasikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri hingga 70% atau mengurangi perjalanan dinas dalam negeri sampai 50%, maka kan perencanaan harus bagus. Jangan sedikit-sedikit keluar. Dan kita juga akan melakukan menghilangkan rapat-rapat yang tidak penting itu. Nah, di sini semuanya memang untuk jangka panjang. Jadi ini bukan hanya untuk merespon krisis energi ini, tapi untuk ke depan kita akan membangun budaya ini. Budaya tidak ada lagi boros, budaya sehat, dan yang paling penting adalah Mbak Friska, kita membangun satu budaya baru dari yang mungkin biasanya kita ini mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongan, kita mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga ketika kita ke pom bensin atau ke SPBU itu, kalau kita beli banyak-banyak, kemudian apalagi kita menimbun, kita harus berpikir ini merugikan kita semua. Makanya ada pembatasan untuk pembelian BBM yang 50 liter itu. Tetapi sekali lagi tidak ada pembatasan untuk angkutan umum, angkutan antar kota maupun angkutan antar provinsi. Ini sekali lagi yang kita bangun adalah bagaimana kita melihat dunia ini dari betul-betul dari atas. Sekarang kan kita sama-sama melihat nih, di luar sedang panas, di dalam ini sedang dingin. Jadi suasana dingin ini harus kita pertahankan, kita harus siap juga merespon kalau ada krisis lagi. Ya, kalau ini kan respons dari pemerintah, Mbak. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, kan Malaysia juga memberlakukan WFH bertahap merespons soal ancaman krisis energi. Apa sebenarnya yang harus kita pelajari dan apa yang masih kita harus siapkan lebih dari negara lain? Iya, kalau kita lihat terkait dengan WFH ini ya, pertama yang jelas perlu ada aturan yang jelas nih, bagaimana supaya work from home ini juga tidak mempengaruhi produktivitas. Misalnya dari aturan ASN, misalnya bagaimana absensi gitu ya, bagaimana pengawasan supaya pekerja ini juga memberikan output yang sama ketika dia juga bekerja di kantor gitu. Dan bagaimana supaya mereka juga tadi kan yang dikhawatirkan adalah Jumat malah pergi-pergi keluar kota, malah justru dampaknya adalah berpergian dan mobilitas juga jadi tinggi gitu. Tetap macet begitu. Nah, ini harus ada mekanisme yang juga mengawasi, dan saya rasa kalau memang arahnya kepada budaya baru, berarti kan kita lihat pengawasan tadi ya bisa pakai di platform atau dan lain-lain. Ini kan kita juga sudah belajar pada saat pandemi kemarin ya, melalui ada yang sistem check log dari absen dari aplikasi dan lain-lain. Saya rasa itu satu one part kita sudah pernah melakukan. Tetapi ke depan saya rasa WFH ini bukan menjadi inti atau dalam jangka panjang yang menjadi utama gitu. Tapi adalah tadi ekosistem yang kita bangun supaya kita juga beralih kepada non fossil fuel gitu ya. Jadi tadi apakah transportasi umumnya juga kita dorong gitu ya. Apakah misalnya ada mekanisme bagi pegawai penjemputan bersama, bis listrik bersama gitu ya, atau menggunakan
daerah yang tidak terjangkau sekarang dengan transportasi publik sekarang juga disediakan. Jadi pemerintah juga bisa mengarahkan penggunaan transportasi publik yang hemat energi dan juga hemat tidak bergantung pada fossil fuel itu. Nah di tahap awal ini, karena kan ini akan jadi benchmark ya, apakah bulan-bulan awal ini berhasil atau tidaknya, Mas Hariko? Ya, apa yang harus dilakukan? Karena transportasi umum kita tahu belum merata. So jangka pendek apa yang disiapkan agar ya tadi mobilitasnya betul-betul bisa dijaga dengan baik begitu? Ya terima kasih tadi dari Mbak Esa masukannya. Kami sangat memahami ya kekhawatiran dari masyarakat kalau para ASN ini menganggap WFH ini sebagai libur gitu, kemudian tidak bekerja. Oleh karena itu sudah dijelaskan bahwa kita ini bekerja terutama di hari Jumat yang WFH itu dasarnya bukan kehadiran, tetapi outputnya apa. Makanya tadi siang itu sudah keluar surat edaran dari Kemenpan RB, akan ada evaluasi, kemudian setiap tanggal 4 per bulan itu akan ada laporannya, kemudian juga ada pejabat pembina kepegawaian, ini akan terus dievaluasi. Kita optimis para ASN ini akan memberikan keteladanan, tetapi kecurigaan masyarakat terhadap para ASN nanti tidak akan disiplin ini juga punya alasan. Karena banyak berita yang kita lihat, ada yang di hari biasa tiba-tiba ngopi segala macam gitu kan. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat, terima kasih sekali kritik dan sarannya. Tetapi tadi Mbak Esa juga udah sampaikan, tolong dipahami juga ini tidak semuanya yang WFH. Ada yang terkait dengan kebersihan, kemudian keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan yang membutuhkan kedaruratan. Ini memang tidak WFH. Oleh karena itu kami mengimbau kepada para ASN, tidak semuanya diberikan kesempatan untuk WFH. Mari kita imbangi Bapak Ibu kita yang ASN yang tidak WFH. Jangan sampai karena kita diberikan WFH, kemudian kita memanfaatkan ini bukan untuk bekerja. Tetapi mekanisme kontrol evaluasi baik melalui aplikasi, pelaporan, dan hasil konkret dari kerja itu sudah tegas, sudah ada SE-nya. Dan tolak ukurnya seperti apa? Kita sudah belajar dari pandemi. Pandemi ya? Ya, kalau waktu itu kan yang jadi concern kesehatan. Kalau sekarang kan penghematan energi. Bagaimana agar produktivitas tidak terganggu? Yang kedua juga perputaran ekonomi tidak terganggu. Apa yang bisa kita pelajari dari pandemi dibandingkan dengan kondisi sekarang? Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria dan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, Esha Rahmini. Mbak Esha, Bung Hariko, kita lanjutkan lagi. Saya ke Mbak Esha dulu. Tolak ukurnya itu seperti apa sebenarnya kalau kita lihat efektivitas WFH? Iya, ini bukan satu-satunya cara, tapi minimal untuk WFH ini apa yang bisa kita cek, kita awasi bersama? Iya, memang pelaksanaan ini harus terukur ya. Kalau kita lihat, pemerintah harus mengukur berapa BBM yang berkurang. Jadi nanti dilihat konsumsi BBM-nya berkurang nggak? Kan kemarin menginginkannya adalah berkurang sebesar berapa Pak Hariko? 20%. 20%. Tapi 20% kalau saya lihat dari konsumsi ketika pandemi itu memang berkurang 20%. Jadi 2019, 2020, 2021 berkurang 20%. Tapi kan pada saat itu mobilitas benar-benar terhenti. Ya kan seluruh sektor berhenti gitu. Karena mereka takut untuk penyebaran virus. Pada saat ini kan kita tetap menginginkan adanya mobilitas dan produktivitas tidak terganggu, jadi hanya sebagian sektor. Jadi kalau kita lihat mungkin tidak akan sebesar saat itu gitu ya, tapi paling tidak memang bisa mengurangi konsumsi BBM. Tapi yang lebih pentingnya lagi memang awareness dari masyarakat bahwa ini ada urgensi akan terjadi krisis itu tetap harus menjadi signal gitu ya, mereka hemat energi dan hemat BBM. Hemat ketika nanti kita kan nggak tahu uncertainty ke depan, geopolitik ini sangat tidak pasti dan kapan berhentinya, kapan akan turun harga minyak dunia itu kita masih belum tahu gitu ya. Nah, untuk membangun awareness ini gimana Mas Hariko? Karena kan kalau dikatakan tadi bahasanya Mas Hariko itu ada panas, dingin, di luar panas, di kita dingin. Tapi kita tidak bisa juga membiarkan masyarakat terlena dengan kita dingin, oke-oke aja. Nah, alarm itu signalnya bagaimana menghidupkannya? Ya, kesadaran masyarakat ini sudah cukup tinggi bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bersama ini kan sekarang ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kita sekali lagi berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena ini kan gerakan bersama. Target kita menurunkan konsumsi BBM 20%. Ini harus bersama-sama. Jadi sekali lagi
kalau kita sudah terbiasa dengan budaya hidup sehat, dengan naik sepeda, jalan kaki atau transportasi umum, biasa hidup hemat, kemudian biasa mematikan listrik, maka apapun krisis yang terjadi di dunia ini, kita optimis kita akan baik-baik saja. Apalagi kalau sudah pada 1 Juli 2026 nanti kita juga akan menerapkan yang biodiesel yang 50 itu, maka itu juga akan semakin mengurangi konsumsi kita terhadap solar murni dan bisa mengoptimalkan minyak sawit untuk dicampur itu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi program ini bukan program pemerintah semata. Ini gerakan kita bersama membangun satu budaya baru yang indikator suksesnya adalah perubahan perilaku kita semua. Perilaku yang biasanya menggunakan mobil dinas suka-suka kita, sekarang bagaimana kita mengurangi penggunaan mobil dinas hingga 50%, kemudian perilaku yang sembarangan aja perjalanan dinas, sekarang perjalanan dinas luar negeri itu dikurangi 70%, dalam negeri 50%. Nah, pengawasannya harus kayak gimana sih, Mbak Esha? Jangan sampai nanti ada excuse, oh karena saya lebih butuh ini, akhirnya ya nggak berjalan dengan baik juga pada praktiknya. Iya, memang harus terus dipantau ya, pemerintah terus memantau. Ketika targetnya memang mengurangi konsumsi BBM dan penghematan APBN secara langsung untuk BBM ya, 6,2 triliun, walaupun kalau kami melihat 6,2 triliun dari subsidi energi BBM dan LPG yang 100 triliun kan sekitar 5% gitu ya. Memang limited di situ. Tapi tadi poinnya adalah selain itu pun juga harusnya ada realokasi anggaran atau penghematan yang dari sisi sektor pengurangan meeting-meeting yang tidak perlu, operasional yang tidak perlu, dinas-dinas yang tidak perlu, itu juga harus dikurangi sehingga menghemat pengeluaran terhadap BBM dan juga alokasi yang tidak efisien gitu ya. Itu yang harus dilihat. Jadi memang tolak ukurnya kita juga harus mengerem tadi belanja dan juga penghematan BBM yang terukur dari hari ke hari, minggu ke minggu, apakah kemudian stok cukup gitu ya. Apakah ada direspon dengan masyarakat dan ASN ini dengan berkurangnya jumlah hari WFH ini 1 hari, BBM juga jadinya berkurang gitu pembeliannya, itu harus terukur dari hari ke hari. Nah, untuk ukurannya ini tolak ukurnya sudah disiapkan Sudah. Jadi kita menargetkan target dari pemerintah itu penurunan konsumsi BBM hingga 20%. Sekali lagi 20% ini membutuhkan kerjasama pusat dan daerah. Nah, karena kita punya target yang cukup besar, masukan dari Mbak Esha tadi bagus sekali. Kalau di masa COVID mungkin bisa dengan mudah itu dicapai, bagaimana di masa sekarang yang tidak COVID. Makanya ini kan membutuhkan keteladanan. Dan 20% itu nasional ya, Mas? Ya, membutuhkan keteladanan. Gak cuma ASN aja ya? Semuanya. Ini membutuhkan keteladanan dari para pejabat di pusat dan daerah. Dan kita optimis para ASN akan memberikan keteladanan ini. Dan sekali lagi kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat, kecurigaan dari masyarakat kalau WFH yang hari Jumat itu dimanfaatkan untuk libur. Oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan pengawasan, evaluasi, tentunya disertai dengan sanksi, teguran, dan tindakan-tindakan lainnya. Dan jangan ragu untuk melaporkan. Tetapi sekali lagi, karena banyak sektor-sektor yang juga tidak WFH, kita tidak bisa memukul rata ini. Karena semuanya, tadi disampaikan juga sama Mbak Esha, bisa jadi ada yang separuh WFH, ada yang separuh tidak WFH. Karena kan kalau untuk ASN ini wajib ya diberlakukan. Tapi kalau untuk yang swasta kan masih imbauan. Lalu untuk menggerakkan sampai ke 20%, itu gimana mencapai targetnya? Tentu nggak mudah dong. Kalau misalnya tadi Mbak Esha juga sudah sebutkan, kalau pandemi ya semuanya sama-sama kan. Kalau ini kan tidak tadi sebelum kita diskusi ada berita di Kompas itu yang menyebutkan asosiasi pengusaha atau Happy tadi, oke. Nah tapi kan artinya itu imbauan atau akan diwajibkan juga pada akhirnya? Ya, untuk saat ini masih imbauan. Lebih untuk di awal-awal ini sekali lagi, pemerintah akan menerapkan ke dalam dulu untuk ASN dan para pejabat, sudah masuk surat edaran kepada para pengusaha. Dan ini direspon positif seperti berita dalam Kompas tadi, karena sebetulnya di sektor swasta itu sudah banyak yang menerapkan ini sehingga mereka lebih efisien, listrik kantornya, air di kantornya, kemudian bukan libur. Nah kalau Mbak Esha selain WFH, kita bahas tadi sudah tolak ukurnya apa, pengawasannya apa, nextnya apa sih yang harus disiapkan untuk menghadapi krisis energi ini agar kita tidak terlena dan masih baik-baik aja, tapi kita berada dalam kondisi yang uncertainty, tidak
pasti. Ya, jadi memang tadi kebijakan yang sudah diumumkan ini dan dijalankan mungkin akan ada evaluasi. Saya rasa pemerintah harus melakukan evaluasi dan observasi pemantauan dari minggu ke minggu, bulan, mungkin sebelum 2 bulan pun juga sudah melihat apakah kebijakannya efektif atau tidak gitu ya. Terutama terkait dengan penghematan energi BBM ini, apakah sesuai dengan targetnya gitu ya. Dan kedua yang paling penting adalah salah satunya kan ada di dalamnya refocusing anggaran ya, realokasi anggaran ini apakah bisa dijalankan, diimplementasikan gitu ya, seperti misalnya tadi anggaran belanja yang tidak perlu dikurangi, kemudian dialokasikan yang penting. Kemudian kalau kita lihat tuh juga harga BBM ini kan tidak naik nih ya. Pemerintah juga harus melihat ke depan ketika memang harga oil price tetap tinggi, sekarang kan masih 100 ya per barrel. Ini akan membuat subsidi pemerintah bebannya sangat besar pasti gitu kan. Dan juga mungkin ada distorsi karena kan juga ada walaupun ada pembatasan 50 liter per hari gitu ya untuk transportasi yang bukan transportasi publik umum gitu ya dan barang. Tapi tetap ini juga implementasinya juga harus diawasi dengan baik. Dan tadi ada mekanisme, mungkin ada mekanismenya ya melalui aplikasi, dan ini di lapangan harus tetap diawasi agar benar-benar tidak terjadi distorsi kebijakan ini gitu. Dan saya rasa pemerintah harus tetap menjaga APBN kita ya supaya tetap prudent dan tidak besar. Dijaga, diawasi betul agar di tengah situasi yang tidak pasti ini kita menghadapi uncertainty ini bisa berjalan dengan baik, kondisinya juga lebih baik dengan tadi tujuannya bisa tercapai juga, asal ada aturan yang jelas, diawasi dengan baik dan dilakukan, yang itu yang pentingnya dilaksanakan oleh seluruh sektor. Terima kasih Mas Hariko, terima kasih Pak Mbak Aisyah sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saat laga persahabatan dengan Costa Rica, pemain timnas Iran menunjukkan foto-foto anak-anak korban perang serangan Amerika dan Israel. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, media Iran Press TV melaporkan serangan Garda Revolusi Iran menembakkan rudal ke tentara Amerika Serikat. Detik-detik jatuhnya rudal direkam tentara Amerika Serikat yang nyaris mengenai mereka. Rekaman yang diambil oleh tentara Amerika Serikat menunjukkan momen ketika rudal balasan Iran menghantam pangkalan militer Amerika. Tentara Amerika selamat dari maut saat rudal Iran meledak hanya beberapa meter dari mereka. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang warga Iran yang kembali ke rumahnya untuk mencari anggota keluarganya setelah serangan AS Israel di daerah permukiman. Sambil menangis histeris, pria ini kembali ke permukiman tempatnya tinggal untuk menemukan istri dan putrinya yang diduga menjadi korban setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke daerah permukiman warga. Sejumlah petugas yang berada di lokasi berupaya untuk menenangkan pria tersebut. Serangan AS Israel melawan Iran berlangsung sejak 28 Februari 2026. Dalam serangan ini lebih dari 1.000 warga Iran meninggal dunia. Timnas Iran mengalahkan Costa Rica 5-0 dalam pertandingan persahabatan. Sebelum laga, pemain timnas Iran menunjukkan foto-foto anak korban perang serangan Amerika dan Israel. Tim nasional Iran menunjukkan aksi simbolis penuh makna saat menghadapi Costa Rica dalam laga persahabatan internasional di Antalya, Turki. Foto-foto korban perang ditampilkan sebagai bentuk pesan kemanusiaan, sekaligus seruan damai di tengah konflik yang masih berlangsung. Aksi ini disaksikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia mengatakan akan memastikan serta menjamin Iran di Piala Dunia 2026.
où ils doivent être selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur, donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Militer Israel merilis video yang mengklaim telah menewaskan pasukan Hizbullah. Menurut Israel, pasukan ini dinilai bertanggung jawab atas cederanya 3 tentara dalam serangan pesawat tak berawak di Lebanon Selatan pada 30 Maret. Sebelumnya Israel mengatakan 5 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan Hizbullah dalam 2 hari terakhir. Sementara menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 1.200 orang telah tewas dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kereta api Ciremai relasi Semarang-Tawang-Bandung terjebak longsor di petak jalan Maswati Sasak-Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Akibatnya perjalanan kereta api harus terhenti sementara di lokasi longsor. KAI Daop 2 Bandung menyampaikan gangguan ini terjadi sebagai dampak dari hujan lebat dan kondisi di lokasi yang di luar kendali. KAI Daop 2 memastikan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Sementara itu sejumlah perjalanan kereta api yang melintas di jalur terdampak mengalami hambatan. Pihak KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan mengimbau penumpang untuk memperhatikan informasi resmi dari PT KAI. Hingga saat ini proses pembersihan jalur agar perjalanan kereta api kembali normal terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi di lokasi longsor, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Fadil, kondisi pembersihan material longsor KAI Ciremai saat ini apakah sudah bisa dipindahkan badan kereta dari sana? Ya, Prika dan saudara dapat informasikan situasi terkini dari lokasi longsornya kereta api Ciremai relasi Semarang-Tawang-Bandung ganggu di jalur pada wilayah Maswati terus dilakukan oleh TNI, di mana upaya pembersihan longsor ini dilakukan secara manual dengan menggunakan pacul dan kemudian memindahkan dari material itu ke tempat yang lebih masif sejak kejadian pukul sekitar 14 lebih ini. Longsor ini tadi dan lokomotif belum bisa evakuasi dikarenakan saat ini proses pembersihan longsor masih dilakukan dengan menerapkan bantuan yang sudah KAI, kemudian juga proses pemindahan kembali ke jaluran dan untuk mempercepat proses dan evakuasi kereta api Ciremai yang mengalami anjlok di daerah yang saat ini. Baik, Fadil, tampaknya tampak sedikit terganggu tadi di akhir, tapi proses pemindahan kereta KAI Ciremai yang terjebak longsor di Bandung Barat masih terus dilakukan hingga saat ini. Terima kasih Ahmad Fadilah atas laporan Anda langsung dari lokasi longsor. Sesaat lagi, Sapa Indonesia Malam masih kembali. Usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, ada berita dari kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel sekaligus gudang penjualan suku cadang motor di Jalan Parakan, Kecamatan Pondok Benda, Kota Tangerang pada Rabu siang. Kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini langsung melalap seluruh isi bangunan bengkel dan gudang suku cadang motor. Beberapa sempat terdengar suara ledakan dari dalam bangunan yang berasal dari material dan bahan yang mudah terbakar. Api yang besar dan kencangnya angin di lokasi kebakaran menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Seluruh pegawai bengkel berhasil dievakuasi sebelum api menjadi lebih besar. Ini kebakaran yang terjadi di ruko, yang dimana kebakaran itu tuh terkait bengkel motor, helm, serta pedagang kelapa muda.
Penyebab sementara hasil wawancara kami kepada masyarakat yang melihat kejadian pertama itu konsleting listrik, tetapi kami juga akan melakukan penyelidikan apakah itu konsleting ataukah yang lainnya. Kita beralih ke sorotan berikutnya. Terdakwa Amsal Christy Sitepu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dalam lanjutan persidangan dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Karo, Sumatera Utara. Terdakwa Amsal Christy Sitepu tak kuasa menahan haru setelah mendengar hakim membacakan vonis bebas atas kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menjeratnya. Amsal dituntut 2 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi 202 juta rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Amsal tidak bersalah. Sementara tim jaksa mengaku masih pikir-pikir menanggapi vonis hakim. Usai Majelis Hakim memberikan vonis bebas, Amsal Christy Sitepu mengaku bahagia dan berterima kasih ke sejumlah pihak yang mendukungnya. Amsal pun berharap agar nantinya para pejuang ekonomi di Indonesia tidak mendapatkan perlakuan kriminalisasi. Perasaan saya pasti sangat senang dan ternyata harga sebuah kebebasan itu seperti ini. Dan sangat senang Pak, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Terima kasih untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia untuk dukungannya selama ini. Terima kasih, nggak ada kata yang lebih besar kecuali terima kasih kepada kalian semua teman-teman. Yang pasti yang saya harapkan adalah tidak ada lagi amsal-amsal lain yang dikriminalisasi di negara kita ini. Tidak ada lagi pekerja-pekerja, pejuang-pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi. Biarkan saya yang terakhir, biarkan Amsal Christy Sitepu yang terakhir. Terkait dengan vonis bebas videografer Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa, tim Kejaksaan Negeri Karo menyatakan menghormati dan menghargai putusan Majelis Hakim. Pihak Kejaksaan mengatakan akan pikir-pikir dan masih ada waktu untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, yakni akan banding atau tidak. Sebelumnya, Jaksa menuntut Amsal Sitepu 2 tahun penjara serta membayar denda dan uang pengganti. Dan tadi sudah ada putusan oleh hakim, kami menghormati putusan dari hakim. Selanjutnya kami akan pikir-pikir ya terkait dengan putusan tersebut. Begitu Pak. Berapa hari Bang? 7 hari. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi vonis bebas Amsal Christy Sitepu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai Majelis Hakim telah mengimplementasikan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini memang hakim dalam mengadili perkara menganalisa barang bukti, alat bukti. Tapi untuk memahami hubungan hukum barang bukti dengan tindak pidana, maka perlulah pisau analisa yang diantaranya juga diambil dari aspirasi rasa keadilan masyarakat. Itulah yang masyarakat sampaikan bahwa kerja kreatif itu beda dengan pengadaan barang yang secara fisik ada standar harga pokok. Ya, kerja-kerja kreatif itu ada nilai yang memang subjektif ya. Lalu sepanjang ada kesepakatan maka muncullah kesepakatan harga tersebut. Jadi sekali lagi kita apresiasi setinggi-tingginya Majelis Hakim. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Seoul, Korea Selatan. Kunjungan Presiden Prabowo untuk mempererat persahabatan dan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Selain menjaga hubungan persahabatan, kedua negara akan membuka peluang kerjasama yang lebih luas.
Sebelumnya, kedua kepala negara sempat bertemu pada November tahun lalu di sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja soal kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Pengusaha yakin surat edaran menjadi pedoman agar seluruh pihak lebih efisien di tengah krisis global namun tidak mengorbankan produktivitas. Kebijakan WFH atau kerja dari rumah 1 hari dalam 1 minggu untuk karyawan swasta dinilai dapat mendorong perubahan budaya kerja menjadi lebih efisien. Namun pengusaha juga yakin produktivitas masih akan tetap terjaga. Kalangan swasta menyambut baik kebijakan pemerintah demi efisiensi menghadapi ancaman krisis global sehubungan perang di Timur Tengah. Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari. Penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.